Oke, selamat siang ya. Teman-teman saya menunjukkan ya suatu pembuatan slicer ya yang berbeda halaman gituan ya. Beda dengan sinkronis biasa ya. Contoh gini, di halaman satu, nih saya bikin handphone ya, nih laptop berubah nih gitu ya. Dan slicer ini teman-teman bakal selain berubah di halaman satu, juga berefek di halaman dua nih. Lihat, ketika saya pilih loudspeaker hanya 657, ketika saya ke halaman dua, berubah dia gitu. Jadi grafik ini ngikutin slicer di halaman satu. Tapi grafik di bawah sini, di halaman 2 ini, hanya ikuti slicer di halaman ini. 2 ini dia, gitu. Ya, jadi ini bergerak ketika slicer ini saya pilih. Ya, jadi ini nggak bergerak ke dalam sini, tapi hanya bergerak sini gituan ya. Gitu. Sementara grafik ini bergerak tergantung slicer pertama yang saya select gituan ya. Mouse nih, halaman 1, saya pilih mouse, scan nilainya 23032, maka halaman 2 berubah nih, gituan ya. Tuh, ini nggak berubah. Kalau saya pilih sini monitor, hanya ini berubah. Gitu ya. Nah, inilah pengen saya ajarkan cara penggunaannya gitu, teman-teman ya. Oke. Oke, teman-teman, hari siang ini saya mau bikin ini ya, mengenai pembahasan slicer ya. Jadi akan saya bikin satu slicer yang satu slicer tapi dia berhubungan dengan halaman lain gituan ya. Dan halaman lain itu ada slicer lagi gituan ya. Contoh gini, di halaman satu ini saya bikin slicer dulu ya. Saya bikin slicer ini, saya hilangkan dulu bikin slicer ini. Saya bikin report dulu ya. Ini report pakai cursor bar chart ya. Saya pakai quantity ya di x-axisnya, ininya merek gituan ya. Contohnya hasilnya nih. Ini contohnya nih, ya. Muncul saya tambah angkanya nih, saya pilih bagian data visual, pilih data label gituan ya. Ini muncul angkanya, ya. Dan ini saya bikin juga slicernya nih. Saya klik slicer sini, saya masukkan misalnya filternya berdasarkan merek. Ya, saya klik merek sini ke bagian sini. Maka sorry, kembali ke merek tapi produk ya, sorry maaf produk nih ke bagian sini. Jika saya pilih handphone, ini produknya, gitu ya. Dan saya pengen grafik ini, slicer ini juga berhubungan dengan di halaman lain gituan ya, halaman 2 sini gituan ya, kayak gitu. Ya. Gimana caranya? Ya. Kalau Anda sekedar satu slicer ya, saya copy sini misalnya ini, saya klik grafik ini ya, bikin halaman 2, saya pilih halaman baru, saya klik sini, masukkan grafiknya, Anda pengen report apa gituan ya. Misalnya saya pengen berdasarkan nama salesman ya, saya klik salesman, lalu sama nih kuantitinya gituan ya. Ini contohnya. Ya, kayak gini. Saya masukkan angkanya, ya. Ya. Nah, kalau Anda pengen segera sinkron, halaman slicer sini juga ngelink, kali ini kan hanya ngelink halaman aja ya. Kalau Anda pengen link juga di halaman 2 ini belum berubah, maka caranya adalah Anda klik slicer sini, Anda pilih view, pilih namanya synchronous slicer. Ini tinggal checklist nih. Ya, sama satu sama halaman 2 nih. Jadi selain tampil dia juga sinkron gituan ya. Jadi slicer ini akan sinkron di dua halaman. Halaman 1 sama halaman 2 gituan ya. Kayak gitu. Caranya setelah diklik tadi, lihat ya sampai laptop ya. Ini berubah nilai ini 1657. Ini juga sama. Ikutin dia ya 2,3 ya di laptop ya. Kalau saya pilih speaker, berubah dianya. Demikian juga dengan halaman satu nih. Loudspeaker dianya. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah next-nya gimana kalau saya pengen grafik ini akan saya kopikan ke halaman 1 ke halaman 2 ini ya. Nanti cuman sini bedanya saya bikin slicer lagi nih. Gitu ya. Gitu ya. Coba ya kopikan, saya pilih ya. Saya kopikan aja. Sebenarnya belum copy boleh bikin baru aja nggak masalah ya. Kayak gini. Lihat di sini saya pastikan ya. Kayak gitu. Ya, otomatis yang hubung ya. Ini ngeling ke sini sekarang dia ya, teman-teman ya. Sekarang saya pengen ya selesai ini ya ini masih berhubungan dia ya. Itu mouse sama ini mouse ya. Nah, cuma masalahnya saya pengen selesai ini nggak ngeling ke grafik bawah ini ya. Gimana caranya? Berarti interaksi kita edit nih. Saya klik slicernya, saya pilih format, saya pilih edit interaction. Maka muncul keginian ya. Karena slicernya pengen yang ngeling ke sini aja, nggak ke link ke salesman ini, maka dia klik slicer ini, muncul di sininya ini, saya pilih yang ini bulatan putih, saya hitamkan. Jadi artinya slicer ini nggak ngeling ke bawah sini, tapi dia yang ngeling ke sini aja. Ya, coba ya, saya hilangkan dulu edit traction ini, saya pilih monitor, ini berubah, ini nggak berubah nih. Handphone Samsung 8,1 kilo, ya ini berubah, ini nggak berubah ya, ini berubah nih. Ini sama halaman itu juga sama nih, 8,1 kilo juga gituan ya. Nah, sekarang saya pengen lagi bikin lagi slicer ya, teman ya. Nah, saya pengen slicer ini nggak berhubungan ini ya. Jadi saya bikin slicer baru lagi khusus untuk grafik ini aja. Tapi nggak berhubungan sini. Ya, karena dia beda beda itu ya, dengan beda efeknya, maka kita perlu bikin kolom bantu. Ya, kolom bantu namanya komponer juga nih. Ya, karena nggak bisa satu slicer dengan tampilan berbeda gituan ya.
Gimana caranya? Ada ke tabel sini, ya karena slicer dari kolom produk ya, maka bagian tabel view sini, per sini, ya, ini saya delete dulu ya, ntar ya, saya delete dulu nih, ya. Maka kita bikin kolom bantu teman-teman, ya, kolom produk juga nih. Karena tadi ini untuk slicer 1, kita bikin slicer 2, ya, caranya di sini kita klik kanan, new column, ya, kasih nama ya, nama jangan lupa nggak boleh sama, namanya produk 2, misalnya gitu ya. Datanya adalah bersumber dari kolom produk ini ya. Maka caranya saya ketik dulu nama tabelnya produk itu ya. Saya pilih nama produknya gini. Jadi ngambil data ini ya. Sini saya enter langsung. Oke. Nah, inilah akan menjadi slicer di halaman 2-nya. Saya klik sininya ya reportnya ke halaman 2 ini. Saya bikin slicernya nih. Saya klik sini, saya pilih slicernya. Ya, saya bikin slicer berdasarkan kolom produk 2 ya. Jangan lupa jangan pernah keluar 1. Ya. Klik sini. Ya. Berikutnya adalah karena ini masih ke filter, otomatis ini nyambung ya. Nah, sekarang kita matikan nih. Saya matikan, kalau saya klik sini, maka ini nggak berhubungan gitu kan ya. Maka saya klik slicer sini, saya matikan, jadi ini nggak ngelink ke slicer 2 ini. Ya. Caranya adalah saya klik sini, saya pilih format, edit interaction, ya. Di sini saya matikan. Gitu. Jadi apapun yang saya klik di slicer pertama, nggak akan berefek ke halaman 2. Yang pertama. Yang kedua, slicer 2 itu hanya hanya berhubung untuk grafik ini aja. Maka ininya saya pastikan gini gitu kan ya. Lalu slicer ini jangan lupa nggak berhubungan dengan grafik ini. Ya, karena grafik ini hanya berhubungan sini, sementara slicer ini berhubungan untuk grafik ini gitu kan ya. Maka caranya ininya ketika saya klik slicer 2, ini saya matikan nih. Gitu. Jadi artinya grafik ini, merek ini akan berhubungan dengan slicer pertama ini. Sementara grafik slicer 2 akan berhubungan dengan slicer 2 ini. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, slicer ini nggak saya linkkan ke sini. Gitu ya. Ya. Makanya saya klik sini, ya, saya matikan ke sini ya, dimatikan. Dan sebaliknya, saya klik ke sini, ini saya matikan, kayak gitu. Ya, jadi kalau saya hilangkan edit raster ke sini, edit lagi nih, saya pilih laptop, ini berubah, tapi ini nggak berubah, ya. Saya klik loudspeaker, baru berubah dia, kayak gitu. Jadi ini nih berubah kalau slicer pertama yang dari halaman 1 saya klik, gitu, ya, gitu. Ini hanya ini aja. Gitu ya. Jadi pasti kan membutuhkan kolom bantu ya, gitu. Selain selesai, karena ini berupa link, tinggal saya klik sini, saya pilih slicer synchronize-nya ya. Ya, jadi ini akan saya sembunyikan nih, slicer 1 ini akan saya sembunyikan di halaman 2. Maka di halaman 2-nya saya matikan off ya yang gambar mata ini ya. Ini dianya. Ya. Saya geser, gitu. Jadi aktif. Efeknya apa? Kalau saya gambar 1 handphone, lihat nilainya 8,1, maka di sini juga halaman 2 berubah di 8,1. Karena dia ngikutin slicer yang pertama. Sementara sini ngikutin slicer kedua. Saya pilih mouse, berubah dia. Tapi ini nggak berubah. Gitu ya. Itu mungkin. Oke, terima kasih atas waktunya.